Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bonjour. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 2 yaitu statistika pada subbab materi median. Nah, median ini merupakan materi kami di kelas 12 MIPA 2 pada semester ganjil kurikulum 2013. Nah, oke nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, angka baiknya kita berkenalan dahulu kepada anggota kelompok kami. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Anissa Eka Handayani, ada Dewi Homairah, ada Dharma Dia Pratiwi, ada Gali Febrin Agustino, ada Imelda Agustin, dan terakhir ada Rika Rahmawati. Nah, kami juga berterima kasih kepada ibu guru kami selaku guru pengampu matematika wajib, yaitu Ibu Siti Lestari SPD. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita pahami dulu peta konsep materi. Yang pertama, ada pengertian dan fungsi median. Yang kedua, klasifikasi dan rumus median. Yang ketiga, langkah penyelesaian masalah pada soal median. Dan yang terakhir keempat, video interaktif pembelajaran median yang akan ditampilkan di papan tulis. 1. Pengertian dan fungsi median. Median atau disingkat dengan ME atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data di mana menjadi setengahnya atau 50%-nya data terkecil dan terbesarnya. Selain itu, definisi lain dari median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana antar titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya atau disebut juga dengan kelas median, maka itulah yang akan menjadi mediannya. Sedangkan untuk fungsi dari median sendiri adalah untuk mengukur pemusatan data. Dalam teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi atau distribusi probabilitas. Yang kedua ada klasifikasi dan rumus. Nah, median ini memiliki dua klasifikasi umum yang keberadaannya masih bisa dipaparkan lagi, yakni yang pertama ada median data tunggal. Median data tunggal adalah median yang memiliki karakteristik datanya satuan dan tidak memerlukan sebagai media apapun, contohnya tabel pendukung. Yang kedua ada median data kelompok atau interval. Median data kelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut juga sudah disusun atau dikelompokkan di dalam kelas-kelas interval. Biasanya, jenis ini sering muncul di dalam soal-soal pembelajaran. Median data tunggal. Median data tunggal dibagi dua. 1. Median data tunggal ganjil dan 2. Data tunggal genap. Median data tunggal ganjil, untuk data berjumlah ganjil kita bisa lihat langsung datanya dan ambil angka tengahnya. Mudah kan? Tapi asalkan sudah diurutkan tentunya. Jika ada bilangan ganjil, nilai mediannya merupakan bilangan yang ada di tengah, dengan jumlah bilangan yang sama di bawah dan di atasnya. Rumusnya, ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Keterangan, ME adalah median, X data ke N banyaknya data. 2. Data tunggal genap. Sementara untuk data berjumlah genap akan ada dua angka yang di tengah. Jadi, supaya kita bisa mendapatkan nilai mediannya, kita harus memakai rumus yang berbeda dengan penentuan median untuk data tunggal ganjil. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan, jumlahkan, dan dibagi 2 untuk mencari nilai median. Rumusnya, ME X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Keterangan, ME adalah median, X data ke N banyaknya data. Oke, selanjutnya ada median data kelompok. Median data kelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut juga sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval.
Biasanya dalam pengerjaannya membutuhkan ketelitian yang tinggi agar tidak salah dalam menganalisis. Median data kelompok memiliki rumus yaitu median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif dikali panjang kelas dibagi frekuensi kelas median. 3. Langkah penyelesaian masalah. Langkah data tunggal. Nah, berikut langkah-langkah menentukan median data tunggal ganjil yaitu 1. Urutkan kelompok data-data dari nilai terkecil, nilai terbesar, atau sebaliknya. 2. Tentukan nilai tengahnya. 3. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tempat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita ke data tunggal genap. Dan ini adalah langkah-langkah menentukan median data tunggal genap adalah sebagai berikut. 1. Urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. 2. Tentukan nilai tengahnya. 3. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. 4. Sisihkan dua angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Mudah kan? Data kelompok pasti mudah juga. Langkah data kelompok. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengerjakan soal median data kelompok antara lain. Yang pertama, kita buat tabel yang sama dengan soal, lalu hitung seluruh frekuensinya. Yang kedua, kita cari juga FK kurang dari data tersebut. Jika sudah, kita akan mencari kelas mediannya dengan penginputan rumus X setengah N. Selanjutnya, kita tentukan TB, Fkum atau FKS, FM, dan L atau P dari data tersebut. Terakhir, kita baru bisa mencari mediannya dengan penginputan rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah kurung buka setengah dikali N dikurangi FKS atau Fkum per FM kurung tutup dikali L atau P. Contoh soal median data tunggal ganjil berikut ini: 8, 8, 8, 6, 6, 5, 7, 7, 10, 11, 12, 8, dan 5. Cari data terkecil hingga terbesar. 5, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 11, dan 12. Masukkan rumus terlebih dahulu. X 1 per 2 N per 1. X 1 per 2 N banyaknya data 13 tambah 1 X 1 per 2 13 tambah 1 14 X 1 per 2 14 X 14 dibagi 2 jadi 7. Data ke-7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi median data tunggal ganjil 7 yaitu 8. Yang kedua, contoh soal median data tunggal genap. 10, 15, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, dan 50. Urutkan data terkecil hingga terbesar terlebih dahulu. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 30, 40, dan 50. Masukkan rumus NE X N per 2 plus X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. X N banyaknya data X 10 dibagi 2 plus X 10 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. X 10 dibagi 2 5 plus X 10 dibagi 2 ditambah 1 6
dibagi 2. Jadi X data kelima 15 tambah X data keenam 15 bagi 2. 15 tambah 15 dibagi 2. 30 bagi 2 15. Jadi median data tunggal genap yaitu 15. Hai friend, kembali lagi bersama saya Gali. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal median data kelompok atau data interval. Nah, di sini saya memiliki sebuah data, yang data tersebut mempunyai nilai 30 sampai 51 dengan frekuensi 5, 7, 10, dan 8. Nah, langkah untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita hitung dulu jumlah frekuensinya. Frekuensi pertama 5, kedua 7, 10, 8. Jadi total frekuensi yang ada adalah 5 ditambah 7 tambah 10 ditambah 8 sama dengan 30. Oke, sebelum kalian menentukan kelas median, kalian harus mencari dulu FK. Dimana FK di sini yang pertama kita tulis saja 5 langsung. Nah, cara mencari FK itu dengan cara menambahkan. Contoh, 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 10, 22. Dan 22 ditambah 8 sama dengan 30. Nah, kita sudah ketemu FK, jadi kita bisa menentukan kelas mediannya. Di mana rumus kelas median adalah E setengah N. Nah, kita tentukan kelas mediannya dengan rumus E setengah N. N itu apa sih, Kak? N adalah jumlah dari frekuensi, di mana N-nya ada 30. Kita masukin aja nih, E setengah kali 30 sama dengan E 15. Jadi, kelas mediannya adalah data ke-15, di mana data ke-15 adalah yang ini. Nilai 44 sampai 50, frekuensinya 10, dan FK-nya 20. Nah, sekarang setelah kita menentukan kelas median, kita akan menentukan TB, yaitu tepi bawah. Dapat kita tuliskan TB sama dengan, nah, perlu kalian ketahui TB adalah nilai ini, nilai dari kelas median dikurangi 0,5. Jadi TB sama dengan 44 dikurangi 0,5 sama dengan 43,5. Sampai sini apakah sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke FKS. Nah, kita mencari FKS-nya. FKS-nya adalah 12. Oke, kita tulis sini FKS 12. Dan selanjutnya kita akan mencari FM. FM adalah frekuensi kelas median, yaitu ini 10. Jadi kita tulis saja di sini 10. Selanjutnya kita mencari P, yaitu panjang kelas. Panjang kelas bukan banyaknya data, tapi kita hitung dari nilai tadi berjumlah berapa. Misal di sini ada 44 sampai 50. Kita hitung saja 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi panjang kelasnya ada 7. Tulis saja di sini 7. Dan setelah kita menentukan panjang kelas, kita langsung bisa menentukan mediannya karena komponen-komponen lain juga sudah diketahui. Jadi rumus median adalah FE sama dengan TB ditambah kurung buka setengah dikali N min FKS per FM kurung tutup dikali P. Nah, kita langsung masukkan komponennya. Tadi TB sudah diketahui, TB adalah 43,5 ditambah kurung buka setengah N setengah dikali 30 dikurangi FKS-nya tadi 12 per FM adalah 10 kali panjang kelas 7. Nah, dari sini kita langsung bisa totalkan semua. 43,5 ditambah 3 per 10 dikali 7. 3 per 10 dari mana sih? Setengah kali 30, 15 kurangi 12 sama dengan 3. 3 per 10. Selanjutnya kita langsung totalkan saja. 43,5 ditambah ini dikali ini dengan 2,1. Untuk hasil akhirnya adalah 45,6. Nah, berikut video pembelajaran untuk contoh soal median data berkelompok.
Selanjutnya akan masuk ke latihan soal. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui FK-nya terlebih dahulu. FK ini adalah penjumlahan dari kelas-kelas frekuensi sebelumnya, di mana nilai 26 sampai 30 yaitu frekuensinya 5. Yang kedua, 31 sampai 35 frekuensinya yaitu 11. Penjumlahan antara 5 dengan 6 yaitu 11. Yang ketiga ada 31. Penjumlahan antara 11 sampai 20 yaitu 31. Yang keempat ada FK-nya 40. Penjumlahan 31 sampai 9. Yang kelima FK-nya yaitu 50. Penjumlahan 40 sama 10. Kita menentukan kelas median. Kelas median itu ditentukan dengan rumus X setengah dikali N, di mana N ini adalah jumlah dari frekuensinya yaitu 50. X setengah dikali 50 sama dengan X ke 25. Data ke 25 ada di kelas frekuensi kelas ketiga, yaitu 36 sampai 40. Selanjutnya kita menentukan TB dengan rumus BB batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya yaitu 36. 36 dikurangi 0,5 yaitu 35,5. Selanjutnya FKS. FKS adalah frekuensi kumulatif dari kelas grupnya itu 11. Selanjutnya ada FM. FM ini adalah frekuensi kelas median yaitu 20. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 36 sampai 40. Jadi panjang kelasnya ada 5. Selanjutnya kita menentukan mediannya dengan rumus TB ditambah setengah N dikurang FKS dibagi FM dikali panjang kelas. TB-nya yaitu 35,5 ditambah setengah N ini adalah jumlah frekuensinya ada 50. Setengah dikali 50 dikurang 11 dibagi 20 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Selanjutnya kita mulai hidup. 35,5 ditambah 50 dibagi 2, 25 dikurangi 11 yaitu 14 dibagi 20 dikali 5. 35,5 ditambah 14 dibagi 20 dikali 5 yaitu 3,5 sama dengan 39. Ini adalah hasil dari latihan soal median data berkelompok. Sekarang adalah latihan soal median data tunggal. Tentukan median data tunggal berikut: 5, 8, 10, 8, 7, 10, 4, 3, 5, 10, 6. Untuk menjawab median data tunggal ini, langkah pertama yaitu kita harus mengurutkan data tersebut dari nilai yang paling terkecil hingga ke terbesar. Yang kedua, masukkan rumus median data tunggal ganjil, yaitu ME sama dengan X 1/2 N plus 1. N adalah banyaknya data berikut. Kita hitung banyaknya data berikut ya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saja 12 dibagi 2, 6. 1 kali 6, 6. X 6 berarti data ke-6 dari data berikut. Kita hitung ya: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 adalah 7. Jadi median data tunggal ganjil berikut adalah 7. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Tentukan median data tunggal genap berikut: 10, 11, 13, 11, 14, 17, 10, 9, 17, 16, 15, 10, 9, 15. Seperti median data tunggal ganjil, kita menentukan data tersebut dari yang nilainya terkecil hingga ke terbesar.
ditambah X 14 dibagi 2 7 ditambah 1 sama dengan 8 dibagi 2. X 7 adalah data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaitu 11 ditambah data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 13 bagi 2. 11 ditambah 13 24 bagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. Jadi median data tunggal genap berikut adalah 12.